Ya saya juga selalu saya bilang saya memilih berdasarkan kriteria. Kriterianya itu punya leadership yang kuat. Yang kedua itu punya pengalaman. Tiga, punya kecerdasan. Karena suatu negara besar ini hanya kalau suatu negara besar begini tanpa diurus oleh orang tidak berpengalaman, untuk jadi wali kota boleh lah. Tapi kalau mengurus negeri dengan penduduk 270, puluhan tanpa pengalaman kepemerintahan kan susah. Kenapa waktu itu Ibu Mega katakanlah waktu Pak Jokowi minta saya mendampingi, karena dianggap saya berpengalaman pemerintahan nasional. Betul. Ketiga, track record yang baik. Keempat, track record yang baik. Nah, dari kriteria-kriteria itu menurut saya yang paling mendekati Anies. Ya, soalnya tapi pernah menteri. Pernah menteri, pernah jadi gubernur. Dan ya itu penting untuk menjadi mana kalau Pak Jokowi hanya 2 tahun jadi gubernur. Menteri tidak pernah. Karena itu ya kita saya dampingi untuk lebih efektif. Ada 2 syarat untuk yang mendampingi. Pertama, harus punya elektabilitas juga, sehingga harus membawa suara ya katakanlah 15-20%. Karena sehebat-hebatnya calon itu tidak membawa suara tidak lebih daripada 30-35. Gitu ya Pak ya? Ya, jadi harus ada yang tambah 15-20%. Nah, ya buktinya coba survei itu tidak pernah lebih dari 30. Betul. Persennya? Ya 30-an malah survei itu. Nah, kedua bisa membantu dalam pemerintahan nanti. Leadership juga. Supaya jangan hanya menjadi ban serep. Ya kita lihat perkembangan yang ada. Perkembangannya itu nanti kampanye, debat-debat, muncul ketahuan sebenarnya juga. Debat itu punya peran yang penting untuk mengetahui bahwa kecerdasan, pengalaman daripada itu, dan juga track recordnya apa yang dibuat sebelumnya. Sebelumnya. Ya, kalau Pak JK menyarankan tuh ya salah satu orang yang kami ajak diskusi juga Pak JK ya, itu sah-sah saja. Tapi banyak yang lain juga mendapatkan input. Jadi ini masih dalam proses berbelanja nama, mengkolek nama, belum ada finalisasi belum. Hanya satu yang diusulkan Pak JK, ada banyak pertimbangan ya. Jadi ada beberapa nama yang diusulkan oleh Pak JK. 4 alasan Yusuf Kala pilih Anies Baswedan paling memenuhi kriteria sebagai presiden. Dikutip dari Tribun Kaltim.co, dalam wawancara dengan Tribun News, Yusuf Kala menyebut beberapa kriteria yang ada pada Anies Baswedan untuk menjadi presiden Indonesia. Yusuf Kala menyebut setidaknya ada 4 alasan mengapa ia memilih Anies Baswedan, yakni elektabilitas, integritas, pengalaman, dan kecerdasan. Anies Rashid Baswedan menjadi calon presiden pilihan Wakil Presiden Republik Indonesia 2004-2009 dan 2014-2019 Yusuf Kala. Yusuf Kala menyatakan pilihan terhadap Anies bukan lantaran faktor kedekatan tetapi juga alasan kriteria. Saya juga selalu bilang saya pilih karena kriterianya punya elektabilitas atau integritas yang kuat. Kedua, itu punya pengalaman. Ketiga, punya kecerdasan karena untuk negara sebesar ini, kalau diurus oleh yang tidak berpengalaman. Tuturnya saat wawancara eksklusif di kediamannya Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, Jumat 12 Mei 2023. Menurut JK, Anies juga memiliki bekal pengalaman pemerintahan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Mengapa waktu itu Bu Mega meminta saya mendampingi Pak Jokowi? Karena saya dianggap berpengalaman di pemerintahan. Kriteria itu yang paling mendekati ya Anies. Dia pernah sekali jadi gubernur, pernah menteri, dan itu penting, tuturnya. JK juga menyarankan agar Anies memiliki calon wakil yang memiliki elektabilitas dan membantu menjalankan roda pemerintahan.
tidak hanya jadi ban serep. Sebagai politisi senior tentu mengikuti perkembangan politik kita. Gimana komentar Bapak soal dinamika politik kita ini? Kalau saya amati dari ini kan pemilu yang kelima dan inilah yang agak panjang masalahnya. Dulu pertama 2004 itu kan 5 pasangannya, tapi karena threshold ya dan aman-aman saja. Nah sekarang akibat threshold 20% terjadi 2 kali, 2 paslon yang cocok tapi harus 20%. Kemudian baru nanti menghadapi kampanye, baru pemilihan. Nah itu agak panjang dan juga bagi calon itu agak membingungkan juga masalahnya. Ya mencari pasangan yang cocok sajalah masih 2 bulan ini. Yang kita harapkan ini pemilu yang sesuai dengan negara demokrasi. Salah satu indikatornya kan pemilihan pemimpin dengan cara pemilu terbuka, jurdil luber. Ini prinsip pokok yang sebenarnya harus ditanam. Nah karena ini penggantian pasti pergantian pemimpin atau rezim lah katakanlah. Maka harapan kita harus mulus dan dibutuhkan di lain pihak, pemerintah atau negara atau presiden. Itu merupakan wasit melihat menjaga pemilihan ini sesuai dengan peraturan yang ada. Nah sekarang banyak indikasi-indikasi baik terbuka dan tertutup. Pak Presiden banyak diminta perhatiannya agar kembali ke yang baik. Selalu saya katakan jangan terlalu jauh. Sampai pengumuman koalisi ada suka atau tidak suka. Kalau Presiden mesti berada di tengah karena tidak akan ikut lagi. Memang beda kalau mau running lagi itu kan pasti ya, tapi walaupun running lagi ya diharapkan jangan memanfaatkan aparat karena itu yang membelah. Kalau aparat pemerintahan itu mengikuti arahan presiden yang ada. Saya 2 kali mengikuti ya pemilu pada zamannya Bu Mega ya, walaupun Bu Mega ikut dia sama sekali tidak mau mempergunakan aparat karena dia tahu dasarnya. Juga SBY pada akhir masa jabatannya. Pak JK melihat ini Pak Jokowi terlalu jauh ikut campur. Ya di Indonesia tidak lagi rahasia. Ini bagi saya hanya mengingatkan agar mencapai pemilu yang jurdil, yang adil dan bebas. Walaupun sistem pemilu kita yang terumit ya, tapi damai sebenarnya selama 5 kali gak ada konflik antara masyarakat. Yang ada korbannya penyelenggaraannya karena rumitnya ini. Ada pilpres parlemen di samping partainya ada namanya juga dicoblos. Pelaksanaannya perhitungannya susah. Pak JK setuju tidak adanya PT 20%. Saya cenderung tidak setuju, tapi turun PT sehingga bisa calon itu tidak kawin paksa istilahnya. Ya 10% dan tidak mahal jadinya. Banyak kesempatan untuk maju. Kalau ini mahal ongkosnya. Kriterianya punya elektabilitas atau integritas yang kuat. Kedua, itu punya pengalaman. Ketiga, punya kecerdasan karena untuk negara sebesar ini. Kalau diurus oleh yang tidak berpengalaman. Tuturnya saat wawancara eksklusif di kediamannya Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, Jumat 12 Mei 2023.